Apa itu anti-SLAPP? Anti-SLAPP merupakan sebuah usaha untuk memerangi strategic lawsuit against public participation atau upaya hukum strategis melawan partisipasi publik. Istilah SLAPP sendiri pertama kali diperkenalkan oleh George Rock Pring dan Penelope Cannon pada tahun 1980-an. Kala itu, Pring dan Cannon melakukan penelitian terhadap 228 gugatan yang diajukan terhadap masyarakat yang melakukan partisipasi publik di Amerika Serikat. Kemudian, muncullah konsep anti-SLAPP sebagai perlindungan bagi masyarakat dari pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang mendukung hak konstitusional mereka, seperti mengajukan petisi, meminta penyelesaian sengketa, mempengaruhi tindakan, serta memberitahukan, mengkomunikasikan, dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Selanjutnya, konsep ini mengalami perkembangan menjadi sebuah mekanisme dalam menghalau kasus-kasus SLAPP. Bagaimana mekanisme anti-SLAPP yang efektif? Terdapat berbagai macam bentuk mekanisme anti-SLAPP di negara asalnya Amerika Serikat. Pertama, secara mendasar, partisipasi publik dilindungi sebagai hak konstitusional. Dalil hak konstitusional inilah yang sering digunakan untuk memerangi SLAPP pada mulanya. Dengan demikian, kegiatan partisipasi publik tetap terlindungi walaupun suatu negara bagian tidak memiliki mekanisme anti-SLAPP. Kemudian, slapback, menggugat balik penggugat SLAPP, muncul sebagai alternatif dalam memerangi SLAPP. Namun, banyak ahli hukum di Amerika, termasuk Pring dan Cannon, mengkritisi bahwa mekanisme slapback tidak begitu efektif karena tetap memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Sehingga, para korban SLAPP sudah terlanjur merasakan dampak buruk dari SLAPP, yakni kerugian waktu, biaya, pendapatan, dan psikologis. Kemudian, mekanisme anti-SLAPP mulai diadopsi di tingkat negara bagian. Biasanya, dalam bentuk undang-undang partisipasi publik atau hukum acara. Umumnya, mekanisme anti-SLAPP yang efektif terdiri dari mekanisme pengguguran suatu kasus SLAPP sedini mungkin dan penyediaan remedi. Remedi dapat berupa penggantian biaya perkara, penggantian biaya kuasa hukum, kompensasi material atau imaterial, rehabilitasi nama baik, dan pelarangan melakukan upaya hukum untuk sementara waktu bagi penggugat SLAPP. Bagaimana mekanisme anti-SLAPP di Indonesia? Saat ini, konsep dan mekanisme anti-SLAPP di Indonesia hanya terdapat pada sektor lingkungan hidup atau dikenal sebagai anti-eco-SLAPP, yakni dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 58 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dan SKKMA Nomor 36 Tahun 2013 tentang pedoman penanganan perkara lingkungan hidup. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan imunitas bagi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup dari gugatan perdata atau tuntutan pidana. Pasal 58 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaksanakan haknya dalam berpartisipasi. Sedangkan SKKMA Nomor 36 Tahun 2013 merupakan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup. Mekanisme anti-SLAPP di Indonesia dapat diajukan dalam provisi, eksepsi, dan gugatan rekonvensi pada perkara perdata dan atau eksepsi dan pembelaan pada perkara pidana. Kemudian, penggunaan mekanisme anti-SLAPP ini harus diputuskan terlebih dahulu dalam putusan sela. Sayangnya, mekanisme anti-SLAPP di Indonesia ini masih terlalu minim dan umum, sehingga diperlukan penguatan dan pengaturan lebih lanjut untuk menjamin partisipasi publik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK telah memiliki inisiatif untuk menyusun rancangan peraturan menteri tentang perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup sejak tahun 2018. Selain rancangan peraturan menteri ini, diperlukan penguatan kerangka hukum lainnya, yakni dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk menjamin hak atas partisipasi publik dan perubahan hukum acara untuk memastikan aparat penegak hukum mengimplementasikan mekanisme anti-SLAPP.